Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Akadika. Dan ini adalah video reviewku yang kedua. Ya, sebelumnya aku sudah mereview Canon EOS M3. Nah, video ini dibuat adalah untuk menindaklanjuti dari video review yang pertama. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah nonton video review yang pertama. Tanggapannya luar biasa. Sudah ada 50-an komentar gitu ya. Kemudian juga sudah hampir 2000 penayangan dalam 2 minggu dan itu sangat membahagiakan. Karena kenapa? Karena itu adalah video yang pertama kali aku buat, video review yang pertama kali aku buat. Nah, jadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video yang pertama tentang kinerja untuk memaksimalkan Canon EOS M3, bagaimana lensanya bisa diganti atau tidak, kemudian cara pakainya biar bagus seperti apa. Nah, aku mencoba membuat video yang kedua ini adalah untuk memaksimalkan dari kinerja Canon EOS M3. Di sini ini Canon EOS M3 yang kemarin aku review dan aku sudah pakai sekitar ya hampir 3 minggu ya. Aku cukup puas dengan apa yang dihasilkan oleh kamera ini. Nah, cara untuk memaksimalkannya selanjutnya adalah dengan mengganti lensanya. Otomatis kalau misalnya kita punya kamera dan lensanya kita upgrade, tentu akan menghasilkan foto atau video yang jauh lebih bagus. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih Canon EOS M3 ini lensanya diganti? Jawabannya bisa, tapi dengan menggunakan alat ya. Ada adaptornya. Nah, ini aku sudah punya adaptornya, mereknya Foking ya. Nih, mount adapter FKCA F4. Itu ya, tipenya kayak gitu. Nah, ini kamu bisa dapatkan, kamu bisa beli di toko online, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kamu nggak tahu jual di kota kamu bisa beli secara online. Sebenarnya Canon itu sudah mengeluarkan adapter untuk Canon EOS M3. Sudah ada merek Canon. Tapi di sini mungkin aku memilih merek yang berbeda, merek Foking gitu, karena memang harganya jauh lebih terjangkau. Kalau misalnya kamu punya budget yang lebih, tidak ada salahnya kamu beli yang merek Canon karena tentu akan jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya budget kamu terbatas, kamu bisa pilih Foking ini yang harganya tidak lebih dari 500.000. Dan setelah pakai ini sekitar 2 minggu, hasilnya cukup memuaskan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah lensa apa yang bisa disematkan ke Canon EOS M3? Nah, di sini aku sudah jejerin beberapa jenis lensa. Mulai dari lensa zoom, kemudian lensa prime, lensa fix gitu, atau lensa wide, semuanya sudah ada beberapa lensa di sini. Seperti di sini contohnya, ini ada lensa 50 mm. Ini lensa yang paling banyak orang pakai dan paling enak ya karena harganya terjangkau. Kemudian di sini ada lensa 85 mm. Ini ada fisheye ya, mereknya Samyang. Kemudian ini ada lensa super wide 16 mm merek Tokina. Kemudian di sini ada lensa, orang bilang lensa tele gitu ya, 70-200 mm. Di sini ada 17-40 mm merek Canon juga, dan di sini ada 24-105 mm. Jadi dari sekian banyak jenis lensa ini semua bisa digunakan ke Canon EOS M3, tapi dengan catatan kamu harus menggunakan adapter ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah hasilnya seperti apakah setelah kita menggunakan lensa ini kita masukkan ke Canon EOS M3? Ya, hasilnya itu seperti ini. Ini adalah beberapa foto dan video yang aku ambil menggunakan Canon EOS M3 plus adapter plus lensa-lensa yang tadi aku sebutkan. Oke, bagaimana? Kamu sudah melihat hasil foto dan video dari Canon EOS M3. Hasilnya tentu jauh lebih menarik setelah lensanya kita ganti dibandingkan kita menggunakan lensa standar atau lensa dari bawaannya Canon EOS M3. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengaplikasikan ya adapter ini ke Canon EOS M3 dan kita tambahkan lensa. Sebenarnya cukup gampang karena ya hampir sama saja dengan pada saat kamu memasang dan membuka lensa. Ya, kamu tinggal tekan di sini, kemudian kamu putar, kamu lepas lensanya, tinggal masukkan adapternya seperti ini. Ya, ini sudah terpasang dan kamu tinggal memasukkan lensa dari Canon DSLR yang kamu inginkan. Kita bisa pilih di sini. Di sini ada beberapa jenis lensa dan mungkin kita mulai dari yang paling besar. Nah, ini Canon 70-200 mili ya. EF 70-200 mm
f2,8 ya. Ini lensanya besar sekali ya, sebenarnya perbandingannya jauh ya antara lensa dengan kamera. Sebenarnya cocok nggak cocok ya, ini bisa dibilang besar kepala daripada body gitu ya, tapi ini bisa digunakan. Nah seperti ini kamu sudah bisa menghasilkan foto yang jauh lebih bagus dengan menggunakan lensa ini ya. Mungkin kamu di rumah punya lensa-lensa yang lain, kamu bisa gunakan jenis apapun itu, seperti yang di sini sudah aku perlihatkan. Ada beberapa jenis lensa dan ini bisa kamu gunakan semua kalau kamu sudah menggunakan adapter ini ya. Ini sudah bisa berfungsi dengan normal, kamu bisa lihat sendiri. Kamu bisa menjepretnya karena ini sudah otomatis tersambung. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa adapter ini dijual itu ada yang tidak autofocus. Nah, ini yang perlu kamu ketahui ya. Jadi hati-hati kalau membeli ya. Memang ada harga yang lebih murah, yang sekitar 200 atau 300 ribu. Itu lebih murah, tapi ada tapinya. Tidak autofocus. Jadi hati-hati. Jadi kamu tidak bisa menggunakan lensanya dengan mode autofocus. Atau ya kamu hanya bisa menggunakan mode manual saja. Itu yang kamu harus perhatikan lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu membeli dari adapter ini, pastikan itu sudah bisa autofocus. Karena kalau tidak autofocus ya kamu harus mengendalikan fokusnya secara manual dan itu artinya akan lebih susah. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini. Ya, aku sudah memberikan informasi bagaimana memaksimalkan kinerja dari Canon SM3 kamu dengan menggunakan adapter dari lensa. Sehingga kamu bisa menggunakan lensa dari Canon DSLR, kamu bisa aplikasikan ke Canon SM3 sehingga hasil foto dan videonya jauh lebih bagus. Nah, buat kamu yang nanti ingin bertanya, ingin kembali berdiskusi, menanyakan hal-hal yang mungkin belum kamu ketahui, kamu silakan langsung saja komentar di kolom di bawah dan kamu tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Mudah-mudahan aku bisa menjawab pertanyaan kamu. Atau mungkin kamu punya kritik dan saran terhadap video ini, kamu juga bisa langsung sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena selanjutnya aku akan mereview beberapa hal menarik lainnya, tentunya masih seputar fotografi dan videografi. Terima kasih untuk semuanya. Saya wassalam dan sampai jumpa.